Dalam dunia perfilman, tema perang telah menjadi tema yang sering dibahas. Dunia perfilman kerap mengangkat tema perang sebagai latar utama dalam berbagai karyanya. Meski begitu, tak banyak film yang mampu menampilkan realitas perang secara mendalam dan akurat, mulai dari kekacauan di medan tempur hingga luka psikologis yang membekas pada para prajurit. Berikut ini adalah deretan film perang yang dikenal paling realistis dalam menggambarkan kerasnya konflik di garis depan. Letters from Iwo Jima. Film yang disutradari oleh Clint Eastwood ini menawarkan sudut pandang unik tentang Perang Dunia Kedua melalui lensa tentara Jepang dalam pertempuran Iwo Jima. Kisahnya berpusat pada Jenderal Tadamichi Kuribayashi, pemimpin yang mempertahankan pulau strategis ini melawan pasukan sekutu dengan sumber daya minim dan taktik brilian. Para prajurit Jepang digambarkan bertahan di gua-gua gelap dan parit-parit sempit, menghadapi gempuran artileri dan serangan tanpa henti dari marinir AS. Meski menyadari kemenangan hampir mustahil, keteguhan dan semangat Bushido, kode kehormatan samurai, tetap menyala. Hubungan antara Jenderal Kuribayashi dengan anak buahnya menjadi jantung cerita, sebuah dinamika yang mengungkap rasa hormat, kesetiaan, dan keputusasaan di tengah situasi tanpa harapan. Dengan pendekatan yang sangat manusiawi, Letters from Iwo Jima mengupas sisi lain perang, bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi pergulatan batin para prajurit. Surat-surat yang mereka tulis kepada keluarga menjadi simbol kerinduan akan perdamaian, sekaligus pengakuan akan beban moral yang dipikul. Adegan simbolis seperti bendera Jepang yang terkubur pasir atau detik-detik terakhir pasukan yang memilih Gyokusai, bunuh diri massal, memperkuat pesan tentang ambiguitas heroisme dalam perang. Film ini bukan hanya rekaman sejarah, melainkan refleksi universal tentang harga yang dibayar manusia di medan laga, di mana garis antara pahlawan dan musuh kerap kabur. Dunkirk. Christopher Nolan menghadirkan Dunkirk sebagai gambaran dramatis dari upaya penyelamatan besar-besaran tentara sekutu yang terjebak di pantai Prancis. Film ini nggak cuma sekadar kisah perang, tapi lebih ke pengalaman sinematik yang intens dan emosional, dibagi dalam 3 sudut pandang yang saling bersilangan. Dari sisi darat, kita ngikutin seorang prajurit muda bernama Tommy yang berusaha bertahan hidup sambil mencari cara buat kabur dari situasi yang makin kacau. Dari laut, ada Emer Dawson, warga sipil pemberani yang mengarungi perairan berbahaya demi menyelamatkan para tentara. Lalu dari udara, Farrier, seorang pilot tempur, bertarung habis-habisan di langit demi melindungi mereka yang ada di bawah. Nolan merangkai ketiga cerita ini dalam alur waktu yang unik. Semuanya terjalin rapi kayak irama jam yang terus berdetak, bikin penonton merasa waktu benar-benar jadi musuh. Dialog minim, tapi suara tembakan, deru mesin, dan musik dari Hans Zimmer udah cukup buat menciptakan ketegangan yang gak putus-putus. Visual film ini juga nggak kalah kuat, pantai yang dipenuhi tentara, laut yang berubah warna karena perang, hingga pesawat tempur yang terbang rendah di atas ombak. Momen-momen sunyi, kayak tentara yang akhirnya bisa bernapas lega di atas kapal kecil, terasa lebih menggugah daripada pidato panjang. Dunkirk bukan cuma soal aksi, tapi soal harapan, ketakutan, dan keberanian orang-orang biasa dalam situasi luar biasa. Film ini jadi pengingat bahwa kadang bertahan hidup aja udah jadi bentuk keberanian yang paling besar. All Quiet on the Western Front. Film yang diadaptasi dari novel terbaru ikonik karya Erich Maria Remarque ini, menyuguhkan perspektif menyentuh tentang Perang Dunia Pertama melalui mata Paul Baumer, pemuda Jerman yang tergusur dari naifnya patriotisme menuju jurang trauma perang parit. All Quiet on the Western Front bukan sekadar kisah pertempuran, melainkan potret generasi yang terkoyak antara ilusi kejayaan dan realitas kekejaman. Cerita dimulai dengan Paul dan kawan-kawannya, remaja berapi-api yang direkrut dengan retorika membela tanah air, lalu dilemparkan ke medan tempur Belgia. Adegan seperti serangan gas beracun yang membutakan, mayat bergelimpangan di lumpur berlumuran darah,
atau prajurit yang menjerit mencari anggota tubuhnya yang hilang, menjadi saksi bisu betapa perang mengubah manusia menjadi mesin yang mati rasa. Di tengah kelaparan, kutu, dan bombardemen tak henti, mereka mencoba bertahan dengan humor gelap dan kenangan akan rumah yang samar. Film ini secara brilian menangkap paradoks kemanusiaan di zona perang. Dengan sinematografi yang memeluk palet kelabu dan hijau lumpur, serta skor musik bergema yang menusuk tulang, film ini mengabadikan erosi jiwa para prajurit. All Quiet on the Western Front berakhir dengan adegan simbolis. Paul terbunuh di hari terakhir gencatan senjata, tangannya menggenggam kupu-kupu, metafora akhir dari ilusi bahwa perang pernah membela apapun selimat kematian. Full Metal Jacket. Film karya Stanley Kubrick ini mengisahkan dua fase krusial dalam kehidupan prajurit selama Perang Vietnam. Pelatihan militer yang brutal dan kekacauan medan perang yang tak terperi. Bagian pertama menyoroti pelatihan di Paris Island, di mana para rekrutan, termasuk karakter utama Joker, dihantam oleh metode instruktur Sersan Hartman yang sadis. Latihan ini dirancang untuk mengubah mereka menjadi mesin perang, tetapi justru mengungkap bagaimana mental manusia bisa remuk sebelum sempat bertempur. Proses dehumanisasi ini digambarkan lewat teriakan, hinaan, dan ritual fisik yang memaksa para calon prajurit ke ambang batas. Setelah lulus pelatihan, Joker bertugas sebagai koresponden militer di Vietnam. Bagian kedua film menghunjamkan penonton ke dalam medan perang yang kacau, operasi militer tak berujung, desing peluru, dan konflik batin para prajurit. Joker dan rekannya tidak hanya berhadapan dengan musuh, tetapi juga berjuang melawan ketakutan, trauma, dan dilema moral. Seperti adegan ikonis saat mereka terpaksa membunuh wanita Vietnam yang mungkin menjadi mata-mata. Kubrick membenturkan dua dunia, disiplin besi di kamp pelatihan versus kekacauan absurd di medan perang. Lewat sinematografi dingin dan narasi yang menusuk, film ini mengekspos bagaimana perang menggerogoti kemanusiaan, mengubah idealisme menjadi keputusasaan. Adegan penutup dengan nyanyian Mickey Mouse March, sementara kota terbakar menjadi simbol ironi perang yang tak pernah benar-benar memenangkan siapapun. Black Hawk Down. Berdasarkan misi nyata Operasi Gothic Serpent yang berlangsung pada tahun 1993 di Mogadishu, Somalia, Black Hawk Down disutradarai oleh Ridley Scott dengan intensitas yang menggetarkan. Film ini membuka kisahnya dengan sebuah operasi militer Amerika Serikat yang tampak sederhana, menangkap seorang pemimpin pemberontak Somalia. Namun, keadaan dengan cepat berubah menjadi kekacauan ketika dua helikopter Black Hawk ditembak jatuh, membuat para prajurit terjebak di tengah kota yang dikuasai oleh milisi bersenjata. Dengan detail yang tajam, film ini menggambarkan kerasnya pertempuran di medan urban, dari baku tembak brutal hingga perjuangan heroik para tentara untuk bertahan hidup. Penonton diajak merasakan ketegangan luar biasa saat para prajurit menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan musuh. Tak hanya mengandalkan aksi yang mendebarkan, Black Hawk Down juga menyoroti situasi kritis seperti kegagalan komunikasi, kehabisan logistik, dan dilema moral yang harus dihadapi di tengah kekacauan. Lewat visual yang realistis dan alur cerita yang menggugah, film ini sukses menempatkan penonton seolah berada di tengah pertempuran, merasakan ketidakpastian dan bahaya dari sebuah misi militer yang berubah menjadi mimpi buruk. Saving Private Ryan. Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg, Saving Private Ryan diakui sebagai salah satu film perang paling berpengaruh berkat gambaran mentah dan tak terbantahkan tentang Perang Dunia Kedua. Film ini membuka dengan adegan pendaratan di pantai Omaha selama invasi Normandia, sekuens 24 menit yang brutal, dengan kamera goyang, suara tembakan yang memekakkan, dan darah yang membanjiri air laut. Adegan ini bukan sekadar aksi, melainkan potret nyata tentang betapa absurdnya keberanian di tengah maut yang mendadak. Cerita kemudian bergulir ke misi penyelamatan yang dipimpin Kapten John H. Miller, diperankan Tom Hanks. Ia diperintahkan untuk menemukan Private James Ryan,
satu-satunya saudara yang tersisa dari 4 bersaudara yang tewas di medan perang. Perjalanan tim kecil ini penuh paradoks. Mereka harus mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan satu nyawa, sambil berhadapan dengan pasukan Jerman, jebakan maut, dan dilema moral yang menggerogoti jiwa. Adegan seperti kematian prajurit yang perlahan di tengah hujan atau dialog pilu tentang menjadi orang baik, menjadi penanda betapa perang tak hanya merenggut tubuh, tapi juga mempertanyakan kemanusiaan. Di balik adegan pertempuran yang kacau, Spielberg menyulam relasi antar anggota tim dengan gemilang. Setiap karakter, dari penerjemah yang cemas hingga penembak jitu yang sinis, memiliki lapisan emosi yang dalam. Kehilangan satu pun dari mereka terasa seperti pukulan bagi penonton, terutama saat Miller berbisik Ernst di detik terakhirnya. Film ini tidak hanya menggambarkan perang sebagai konflik fisik, tetapi juga sebagai tragedi kolektif yang mengubah cara manusia memaknai pengorbanan dan tanggung jawab. Dengan sinematografi yang nyaris dokumenter dan skor musik yang menyentuh, Saving Private Ryan menjadi monumen abadi tentang betapa perang tak pernah meninggalkan pemenang, hanya korban yang bertahan dengan luka yang tak terlihat.